Perkenalkan, nama saya Pentiana Sapitri dari Pendidikan Matematika UIN Antasari Banjarmasin Angkatan 2018, mata kuliah Pendidikan Akhlak yang diampu oleh dosen saya Bapak Dr. Andes M. Roni MAG. Nah, pada kali ini saya akan membahas tentang penanaman akhlak pada anak usia dini. Nanti di dalam pembahasan ini ada beberapa sub-sub pembahasan. Jadi untuk pembahasan yang pertama yaitu ada pengertian pendidikan akhlak. Apa itu? Jadi, pendidikan akhlak adalah suatu usaha yang dilakukan untuk membimbing dan mengarahkan seseorang untuk mencapai tingkah laku yang mulia dan menjadikannya menjadi suatu kebiasaan. Apa definisi atau pengertian dari anak usia dini? Yang seperti apa sih yang dimaksud dengan anak usia dini? Nah, jadi untuk anak usia dini itu adalah anak yang umurnya 0 sampai dengan 6 tahun. Jadi yang termasuk dalam rentang umur itulah yang dimasuk anak usia dini. Jadi anak usia dini atau kita biasa nyebutnya dengan masa keemasan. Nah, jadi pada masa inilah anak tumbuh dan berkembang secara pesat. Kita lanjut ke pembahasan yang mana yaitu ada tujuan dari pendidikan akhlak tersebut. Nah, jadi apa sih tujuannya kita melakukan ini? Jadi yang pertama itu untuk membentuk perilaku dan kepribadian si anak untuk menjadi lebih baik dan tentunya sesuai dengan ajaran agama. Terus yang kedua yaitu untuk mengetahui hal-hal yang baik, yang buruk yang ada di kehidupan kita. Terus yang ketiga tujuannya yaitu untuk membentuk atau mendidik budi pekerti dan membentuk jiwa pada anak melalui pendidikan akhlak, baik kita bisa melakukannya di sekolah ataupun lingkungan keluarga. Nah, terus tujuan yang keempat apa? Tujuannya untuk menghindarkan si anak untuk melakukan perbuatan dosa ataupun perbuatan maksiat. Jadi bisa saja penanaman akhlak itu dikatakan gagal atau kurang optimal. Di antaranya hal-hal penyebabnya itu apa sih? Yuk kita bahas lebih lanjut. Nah, jadi yang pertama, penanaman akhlak itu bisa gagal atau kurang optimal dikarenakan satu, inkonsisten. Apa itu? Jadi pada suatu penanaman akhlak di dalam keluarga, kan orang tua biasanya tuh menjadi tokoh utama dalam tauladan penanaman akhlak. Jadi pada suatu ketika orang tuanya misalnya mengajari sesuatu tapi dia itu tidak konsisten dengan apa yang diajarkan. Misalnya nih, nanti kalau ajan langsung sholat ya, jangan nunda-nunda sholat ya. Ternyata pada suatu ketika si orang tua yang mengajarkan yang itu, mengucapkan itu, yang mengajarkan itu melanggar kata-katanya, bahkan itu di hadapan si anak. Jadi gimana anak mau nuruti apa yang dia katakan kalau dia melakukan hal yang tidak konsisten dengan apa yang dia katakan. Terus hal yang selanjutnya itu suka banding-bandingkan. Misalnya anak itu udah mau belajar ke masjid untuk beribadah berjamaah, tapi orang tuanya itu masih membanding-bandingkan. Tuh lihat si anak si A rajin banget ngajinya, rajin banget ke masjid, padahal si anaknya udah mulai belajar sedikit-sedikit ke masjid, tapi karena dibanding-bandingkan terus, untuk apa sih aku melakukan hal itu? Kan aku udah ke masjid tapi masih dibanding-bandingkan. Nah, nanti dia nggak mau lagi melakukan hal kebaikan itu karena terus dibanding-bandingkan, padahal dia udah mulai belajar. Terus bisa juga kurangnya kasih sayang dan kurangnya waktu dari orang tua. Selanjutnya kita juga akan membahas nih di sini contoh dari penanaman akhlak pada anak usia dini. Seperti apa aja sih? Nah, jadi beberapa contoh yang akan saya berikan yaitu yang pertama, mengenalkan keberadaan Tuhan. Nah, kenapa jadi itu yang pertama? Kan kita penting sekali menanamkan keberadaan Tuhan kepada anak. Jadi mengenalkan Tuhan itu sebagai Sang Pencipta dengan kebesaran-kebesarannya. Terus mengajarkan dengan sedini mungkin untuk mengucap kata terima kasih, terus mengucapkan kata maaf dan kata tolong, karena ini penting banget kata-kata yang kita ucapkan dan perlu banget kita biasakan untuk di kehidupan kita. Nanti bisa melakukan dengan cara
memberikan mengajarkan kepada anak, terus dia lanjutkan dengan pembiasan, pengulangan sehingga menjadikan itu suatu kebiasaan di dalam kehidupannya dengan mengucapkan 3 hal tersebut. Terus kita juga penting sekali menanamkan rasa jujur kepada anak dengan sedini mungkin. Kenapa? Karena ini penting sekali. Sikap jujur itu perlu ada di dalam diri kita. Misalnya menggunakan langkah caranya tuh dengan mengisahkan tauladan nabi-nabi kita, terus melihatkan film atau dongeng kepada anak bahwa nanti si tokoh jujur dan baik itu gimana sih nanti di akhir cerita dia mendapatkan kebaikan dengan apa yang dia lakukan gitu. Nah, jadi itu salah satu langkah atau contoh bagaimana sih kita menanamkan akhlak pada anak. Jadi dari situ dia bisa meniru, ternyata kalau orang jujur gini ya gitu. Nah, terus contoh lainnya bisa dengan menerapkan kehidupan sehari-hari, kita mencontohkan langsung, mengajaknya misalnya ke masjid bareng, mengajaknya ke majelis bareng. Jadi itu kan dengan cara kegiatan langsung kita melakukannya, menanamkan akhlak secara langsung kepada si anak dengan berkegiatan di kehidupan sehari-hari. Nah, jadi itu pembahasan terkait penanaman akhlak pada usia dini. Secara singkatnya seperti itu. Untuk penjelasan saya, mohon maaf bila ada kekurangan dan salah-salah kata, mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya jelaskan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.